Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Rahim dengan NIM 22094 AF, kelas reguler B22. Nama dosen Maulana Zulkarnain Irmansyah Asparem M. Biomedik. Mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Sistem saraf. Sistem berhubungan satu dengan yang lain. Sistem saraf mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan lainnya. Saraf adalah suatu jaringan yang kompleks. Jaringan saraf terdiri neurgalia dan sel penyokong serta neuron atau sel-sel saraf. Kedua jenis sel tersebut demikian erat berkaitan dan terintegrasi satu sama lainnya sehingga bersama-sama berfungsi sebagai satu unit. Fungsi sistem saraf. Yang pertama, mendeteksi baik lingkungan internal dan perubahan lingkungan internal tubuh. Yang kedua, konduksi informasi. Yang ketiga, integrasi informasi. 4. Menanggapi rangsangan. Yang kelima, indera khusus. Bagian-bagian sel saraf. Yang pertama, neuron. Unit terkecil penyusun sistem saraf adalah sel saraf atau bisa juga disebut neuron. Sel saraf adalah sebuah sel yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Setiap satu sel saraf atau neuron terdiri atas 3 bagian utama yang berupa badan sel saraf, dendrit, dan akson. Sel saraf neuron. Yang pertama, dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang kedua, badan sel adalah bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Badan sel saraf mengandung inti sel dan sitoplasma. Yang ketiga, nukleus adalah inti sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf neuron. Yang keempat, neuret atau akson adalah tonjolan sitoplasma yang panjang, lebih panjang daripada dendrit, berfungsi untuk menjalankan impuls saraf meninggalkan badan sel saraf ke neuron atau jaringan lainnya. Jumlah akson biasanya hanya 1 pada setiap neuron. Yang kelima, selubung mielin adalah sebuah selaput yang banyak mengandung lemak yang berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan. Selubung mielin bersegmen-segmen lekukan di antara 2 segmen disebut nodus Ranvier. Yang keenam, sel Schwann adalah jaringan yang membantu menyediakan makanan untuk neurit atau akson dan membantu regenerasi neurit atau akson. Yang ketujuh, nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls saraf. Adanya nodus Ranvier tersebut memungkinkan saraf meloncat dari satu nodus ke nodus yang lain, sehingga impuls lebih cepat sampai pada tujuan. Yang kedelapan, sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Pada setiap sinapsis terdapat celah sinapsis. Menurut fungsinya, ada 3 jenis sel saraf, yaitu yang pertama, sel saraf sensorik, yang kedua, sel saraf motorik, yang ketiga, sel saraf menghubung. Sel saraf lainnya yaitu yang pertama, sel neuralgia, kedua, selaput mielin. Gambar klarifikasi neuron berdasarkan bentuknya. Gambar klarifikasi neuron berdasarkan fungsinya. Gambar struktur mielin dan nodus Ranvier.
Neurotransmitter merupakan zat kimia yang disintesis dalam neuron dan disimpan dalam gelembung sinaptik pada ujung akson. Zat kimia ini dilepaskan dari ujung akson terminal dan juga direabsorpsi untuk daur ulang. Neurotransmitter merupakan cara komunikasi antar neuron. Setiap neuron melepaskan satu transmitter. Synap merupakan tempat di mana neuron mengadakan kontak dengan neuron lainnya atau dengan organ-organ efektor dan merupakan satu-satu di tempat di mana suatu impuls dapat lewat dari suatu neuron ke neuron lainnya atau efektor. Impuls saraf. Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada efektor. Gerakan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerak sadar. Bagian adalah sebagai berikut. Impuls reseptor, saraf sensorik, otak, saraf motorik, efek otot. Yang kedua, gerak refleks. Contoh gerak refleks adalah sebagai berikut. Yang pertama, terangkatnya kaki jika terinjak sesuatu. Yang kedua, gerakan menutup kelopak mata dengan cepat jika ada benda asing yang masuk ke mata. Ketiga, menutup hidung pada waktu mencium bau yang sangat busuk. 4. Gerakan tangan menangkap benda yang tiba-tiba terjatuh. Yang kelima, gerakan tangan melepaskan benda yang bersuhu tinggi. Pembagian sistem saraf. Sistem saraf dibagi dua, yakni saraf pusat berupa otak dan medula sinapsis, saraf tepi. Saraf pusat manusia. Sistem saraf pusat merupakan pusat dari seluruh kendali dan regulasi pada tubuh, baik gerakan sadar atau gerakan otonom. Dua organ utama yang menjadi penggerak sistem saraf pusat adalah otak dan sumsum tulang belakang. Otak. Otak merupakan organ yang telah terspesialisasi sangat kompleks. Berat total otak dewasa adalah sekitar 2% dari total berat badannya atau sekitar 1,4 kg dan mempunyai sekitar 12 miliar neuron. Pengolahan informasi di otak melakukan pada bagian-bagian khusus sesuai dengan area penerjemahan neuron sensorik. Otak bagian A, otak depan. Otak depan terdiri atas otak besar atau cerebrum, talamus, dan hipotalamus. Yang pertama talamus, yang kedua hipotalamus. Bagian B, otak tengah. Otak tengah merupakan bagian terkecil otak yang berfungsi dalam sinkronisasi penggerakan kecil, pusat relaksi dan motorik, serta pusat pengaturan refleks pupil pada mata. Otak tengah terletak di permukaan bawah otak besar atau cerebrum. Bagian C, otak belakang. Otak belakang tersusun atas otak kecil atau cerebellum, medula oblongata, dan pons foroli. Medula sinapsis spinalis atau sumsum tulang belakang. Yang pertama, sumsum tulang belakang. Medula sinapsis merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat, seperti halnya dengan sistem saraf pusat yang melindungi oleh tengkorak kepala yang keras. Yang kedua, saraf dari dan ke otak. Secara rinci, ruas-ruas tulang belakang yang melindungi sumsum tulang belakang ini adalah sebagai berikut. Yang ketiga, sumsum tulang belakang terdiri dari 31 pasang saraf spinalis yang terdiri dari 7 pasang dari segmen cervikal, 12 pasang dari segmen
trokal, 5 pasang dari segmen lumbalis, 5 pasang dari segmen centralis, dan 1 pasang dari segmen coccygeus. Saraf tepi manusia. Sistem saraf tepi dibagi menjadi 2 berdasarkan cara kerjanya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem saraf sadar. Yang kedua, sistem saraf tak sadar atau otonom. Kelainan pada sistem saraf. Yang pertama, stroke. 2, tumor otak. Yang ketiga, AYAN atau epilepsi.